Pemandi jenazah itu pekerjaan yang sangat mulia. Pergi kamu dari kampung ini! Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film yang berjudul Pemandi Jenazah. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Lela. Lela terpaksa menjadi pemandi jenazah menggantikan ibunya, karena ibunya tiba-tiba meninggal dunia. Penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa siapkan cemilan. Dan inilah dia, alur cerita Pemandi Jenazah. Film dimulai dengan diperlihatkan sosok Lela dan ibunya yang bernama Ibu Siti. Di sini, mereka berdua tengah memandikan jenazah. Ibu Siti merupakan satu-satunya orang yang bisa memandikan jenazah di desa itu. Ibu Siti pun menginginkan jika anaknya bisa meneruskan pekerjaannya ini. Dikarenakan Lela masih pemula, ia pun langsung muntah saat melihat belatung yang ada di mata jenazah itu. Ibu Siti menenangkan Lela dan langsung memandikan jenazah tersebut. Singkat cerita, di desa Ibu Siti terdapat acara syukuran supitan cucunya Ibu Ida. Di sini terlihat 3 orang perempuan yang bernama Bu Ana, Bu Tuti dan Bu Teri. Mereka merupakan teman dari Ibu Siti, di mana mereka bertiga sama-sama seorang janda. Setelah acara selesai, Ibu Siti pun berpamitan dengan Ibu Ida. Saat di tengah jalan, mereka bertemu dengan anak laki-lakinya Ibu Siti yang bernama Arif. Arif bekerja menjadi seorang tukang bangunan. Saat maghrib tiba, Ibu Siti hendak sholat maghrib. Namun, ia merasa ada seseorang di luar jendela. Saat Bu Siti membuka tirai jendelanya, ia tak melihat siapapun. Setelah itu, Lela datang menemui ibunya dan hendak pamit pergi untuk latihan menjadi penata rias. Di sini, Lela terang-terangan jika ia tidak ingin meneruskan pekerjaan ibunya. Ibu Siti melarang Lela dan mengatakan jika Lela harus meneruskan jejaknya, karena di desa ini tidak ada orang yang mau menjadi pemandi jenazah. Tiba-tiba, ia mendengar berita jika Ibu Ida meninggal dunia. Ibu Siti pun pamit kepada Lela dan meminta Lela tetap di rumah saja sampai Arif pulang ke rumah. Bu Siti pun tak tahu apa yang menyebabkan Bu Ida meninggal dengan mengenaskan seperti itu. Di sisi lain, Lela yang tengah tertidur pun dikagetkan dengan atap rumahnya yang tiba-tiba roboh. Tak lama setelah itu, Arif pulang ke rumah. Saat Arif melihat jika atap rumahnya roboh pun segera membetulkannya. Kemudian, Bu Siti pun pulang ke rumah setelah selesai memandikan jenazah Bu Ida. Namun belum sempat masuk ke rumah, Bu Siti pun terjatuh di depan rumah. Lela dan Arif yang melihat ibunya terjatuh pun langsung memapah dan membawa ibunya masuk ke kamar. Lela meminta ibunya untuk istirahat. Saat Lela tengah di dapur, ibunya menyusul Lela dan hendak membakar baju yang ia pakai untuk memandikan jenazah Bu Ida. Ibu Siti mengatakan, jika suatu saat nanti Lela memandikan jenazah, Lela harus membakar baju yang ia pakai serta barang-barang milik si jenazah, dan jangan sampai rasa penasaran menghantuimu. Di malam harinya saat mereka tengah tertidur, Bu Siti melihat suatu bayangan hitam, dan tak lama setelah itu, bayangan itu masuk ke dalam tubuhnya, hingga akhirnya, Bu Siti pun meninggal dunia. Singkatnya, semua orang pun datang untuk mengajikan Bu Siti. Salah satu warga pun mengatakan kepada Lela, jika Lela harus memandikan ibunya. Karena di sini, tidak ada yang bisa memandikan jenazah kecuali Lela seorang. Singkat cerita, pemakaman ibunya Lela pun selesai. Lela yang masih kaget dengan kejadian itu pun tiduran di bantal bekas ibunya. Setelah itu, Lela pun membersihkan darah milik ibunya. Lela juga merasa kesal dengan Arif. Karena Arif tetap nekat berangkat kerja, padahal hari itu, ibunya baru saja meninggal dunia. Lela ingin Arif menemaninya yang tengah berduka. Tapi Arif seakan tak ada rasa berduka sama sekali dan tetap berangkat kerja. Di sisi lain, ibu-ibu tengah membicarakan kematian Ibu Ida dan Bu Siti. Mereka merasa heran karena Bu Ida dan Bu Siti meninggal dengan jarak yang sangat dekat. Di malam harinya,
semua orang datang untuk membacakan tahlil kepada Bu Siti. Lela pun mengetahui jika korban selanjutnya adalah Bu Ana karena Lela melihat sosok hantu Bu Ana. Setelah selesai acara pengajian, Bu Ana pun merasa sedih karena ia kehilangan dua sahabatnya sekaligus. Saat itu, Bu Ana melihat jika lemarinya tiba-tiba terbuka sendiri. Bu Ana mendekati lemari itu, dan seketika itu, Bu Ana meninggal dunia. Di sisi lain, Lela mendengar berita terkait kematian Bu Ana. Lela justru berdiam diri di kamarnya, karena ia tahu jika ia harus memandikan jenazah Bu Ana. Lela merasa takut, karena dalam 3 hari berturut-turut mereka semua meninggal dunia. Saat Lela berada di dalam kamar, Lela didatangi arwah Bu Ana yang meminta tolong. Hingga akhirnya, Lela pun bersedia untuk memandikan jenazah Bu Ana. Singkat cerita, di pagi harinya, Lela datang ke rumah Bimo anak Bu Ana untuk membantu Bimo beres-beres. Di sini, Bimo mengatakan jika ia merasa ada yang janggal dengan kematian ibunya. Sebelum ibunya meninggal, Bu Ana sempat mengatakan nama Bu Nur. Bu Nur dahuluannya adalah orang situ juga. Namun, karena ada masalah, Bu Nur pun pergi dari desa itu. Bimo pernah mendengar jika Bu Nur adalah biang masalah karena telah merebut suami-suami dari ibu-ibu yang ada di desa itu. Saat perjalanan pulang, ia bertemu dengan Bu Teri. Bu Teri mengatakan kepada Lela jika 3 temannya meninggal secara dadakan. Bu Teri pun meyakini jika mereka semua meninggal karena disantet. Saat di rumah, Arif pun penasaran dengan apa yang dilakukan Lela. Arif juga melihat jika darah para jenazah belum juga dibakar oleh Lela. Arif merasa kecewa dengan Lela. Namun Lela mengatakan jika ia tengah penasaran dengan semuanya. Mengapa bisa secara berturut-turut orang-orang meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan? Ditambah lagi, Arif yang terlihat cuek dan tidak peduli dengannya. Padahal, Lela sangat butuh Arif untuk bersandar. Apalagi, saat ibunya baru saja meninggal dunia. Di malam harinya, saat Lela tengah tertidur, ia melihat suatu bayangan hitam dan merasuk ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu, Lela pun mengeluarkan darah dan meninggal dunia. Namun, itu semua hanyalah mimpi. Di sini, Lela pun penasaran dengan Arif yang bekerja merenovasi rumah seorang gadis bernama Rika. Lela penasaran karena ia ingin tahu terkait Bu Nur yang memiliki seorang anak gadis. Dan anak gadis yang seumuran dengannya hanyalah Rika. Saat sampai di kontrakannya Rika, ia menemukan foto ibu-ibu yang di dalam foto itu terdapat foto ibunya juga. Di foto itu terlihat jika beberapa foto ibu-ibu ditancapkan sebuah kawat. Lela pun meyakini jika yang melakukan hal itu adalah Rika sebagai bentuk balas dendam atas meninggalnya ibunya Rika. Tak lama setelah itu, Lela mendengar berita jika Bu Tuti meninggal dunia. Lela pun bergegas untuk memandikan jenazah Bu Tuti. Saat itu, ia melihat jika di lengan Bu Tuti terdapat kawat ranjau yang berjalan dan keluar melalui mulut Bu Tuti. Saat itu juga, Lela mengatakan jika ia mengetahui semuanya. Lela kemudian menunjuk Rika sebagai biang masalah. Lela pun mengatakan jika Rika adalah anak Bu Nur yang ingin balas dendam atas kematian ibunya. Tak lama setelah itu, banyak ibu-ibu yang tiba-tiba kesurupan. Setelah itu, para warga pun pergi ke rumah Rika dan mengeroyok Rika. Saat itu, Rika langsung teringat kembali saat kejadian di mana ia masih kecil. Ia melihat ibunya yang dikeroyok persis dengan kejadian saat ini. Di mana dahulu, ibunya meninggal karena dikeroyok dan disiksa dengan kawat ranjau. Sehingga, para korban yang meninggal terdapat kawat ranjau. Saat itu, Lela didatangi arwah ibunya dan meminta Lela untuk menghentikan aksi pengeroyokan itu. Tak lama setelah itu, Arif datang dan hendak menolong Rika dan juga Lela. Namun naas, Arif justru terkena pukulan dan kepalanya berdarah. Hingga akhirnya, Arif pun meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Dan, film pun berakhir.